Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam segmen materi hari ini saya akan menerangkan arti tawasul. Tawasul adalah mengambil perantara untuk tersampainya hajat, bisa juga mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan perantara amalnya. Dalilnya surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah. Artinya takwalah kepada Allah, larilah wasilah kepadanya. Jadi tawasul adalah praktek doa di mana seseorang itu menyertai orang-orang soleh dalam doanya dengan harapan doanya itu bisa istimewa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawasul itu maksudnya adalah minta kepada orang yang soleh supaya didoakan, maksudnya ya, kepada Allah. Jadi kita itu minta pada orang yang soleh atau ulama atau yang kita tuakan atau orang yang sudah mempunyai ilmu yang kita anggap adalah sudah orang yang taat kepada Allah, kita minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita ya doa sendiri sebaiknya, tetapi kalau kita masih kurang yakin dalam amalan-amalan kita tidak masalah minta didoakan kepada para alim, para ulama, para mutakin gitu. Atau kita tawasul kepada amal-amal kita. Atau seperti dalam contohnya itu diwariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu diceritakan kepada sahabat Nabi. Sebagaimana kisah 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Pada waktu itu ada hujan yang sangat deras, pemuda itu masuk ke dalam gua, 3 pemuda masuk dalam gua, kemudian ada batu yang menggelinding dan menutupi gua itu. Nah, 3 pemuda itu tidak bisa keluar dari gua. Jadi 3 pemuda kemudian bertawasul kepada Allah, bertawasul dengan amalnya. Yang pertama adalah yang orang pertama maksudnya mendorong tidak kuat. Orang kedua mendorong tidak kuat. Orang ketiga mendorong batu juga tidak kuat. Bersama-sama tidak kuat juga. Dan itulah timbul keimanan dari 3 pemuda itu. Tidak ada yang menolong selain Allah SWT. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan makhluk apapun kecuali Allah SWT yang bisa memberikan pertolongan. Nah, itu waktu terdesak. Akhirnya pemuda yang pertama berdoa kepada Allah SWT sebagaimana dia bakti kepada orang tuanya. Dia menggendong orang tuanya, memberikan susu kepada orang tuanya, orangnya menidurkan ke orang tuanya karena orang tua sudah tua, sedangkan dia berbaktilah. Akhirnya kesehatannya juga dia merawatnya. Itulah diucapkan kepada Allah SWT dalam doanya. Ya Allah, bila itu amal-amalku tadi aku berbakti kepada orang tua itu menjadikan amalku ini yang bisa kau terima, bisa kau ridhoi, ya Allah, geserkanlah batu itu.
Batu itu akhirnya bergeser sedikit, tapi tidak bisa keluar. Akhirnya pemuda yang kedua juga berdoa. Pemuda yang kedua juga berdoa. Karena apa? Doanya lah dia seorang pemuda, seorang bujang. Dia mencintai seorang gadis tidak mau, dan akhirnya seorang gadis itu terpaksa tidak punya materi, tidak punya uang, akhirnya memberikan persyaratan kepada pemuda tadi untuk memberikan uangnya bila mau bersamanya. Nah, akhirnya pemuda itu mengasihkan uang dinar kepada si perempuan tadi, dan perempuan tadi mau, sudah diajak, bahasa sekarang itu kencan, dijak kencan. Akhirnya si perempuan tadi mengikhlaskan dirinya untuk dikencani sama pemuda tadi. Tapi pemuda tadi dalam spontanitas dia ingat kepada Allah, ya Allah, aku menghindari zina ini karena aku takut kepadamu. Nah, dinarnya ditinggalkan, dikasihkan saja, dan dia meninggalkan gadis itu. Nah, itulah menjadikan doanya kepada Allah. Ya Allah, bila itu amalku, bila koridoi panjenengan terima ya Allah, geserkanlah batu itu. Batunya geser sedikit, batunya. Yang ketiga juga begitu, tapi tidak bisa keluar. Nah, itulah tawasul kepada amal. Ya, kemudian yang ketiga juga begitu, menyebutkan amalnya. Bagaimana dia itu diberikan waktu itu dia atau saudagar yang mempunyai pekerja, yang punya pembantu, dan pembantu itu tidak mengambil gajinya. Nah, pembantu itu tadi, yang pekerja tadi itu uangnya dikumpulkan atau dicelengi, tidak diambil. Nah, oleh saudagar tadi, ya, oleh pemuda yang saudagar tadi, dikumpulkan, diinvestkan, dibelikan domba, dan akhirnya domba beranak pinak jadi banyak. Yang orang tadi pembantunya datang, ya sahabatku, saudagar, aku akan mengambil gajiku yang dulu. Mana gajiku yang dulu? Oh, itulah. Lah, karena si saudagar tadi, pemuda tadi yang masuk gua tadi, dikasih amanat oleh pekerjanya, dia bilang, inilah si fulan, bahwa uangmu sudah menjadi domba banyak ini. Ya, terkagetlah pekerja tadi. Aku tidak mengambil sepeser pun, inilah domba-domba yang aku investasikan menjadi banyak. Kemudian pekerja tadi mengambil domba-domba yang diinvestasikan tadi. Nah, itu menjadikan doanya menjaga amanat. Ya Allah, bila aku amanatku menjaga amanat itu menjadikan doaku terkabul, ya Allah, dengan ridhomu geserlah batu itu. Nah, akhirnya batu itu bergeser dan 3 pemuda bisa keluar. Itu tawasul dengan amal. Itu hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada sahabat. Ya. Kemudian tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah SWT juga mencintai Nabi. Nah, jadi tawasul para hamba Allah yang mulia, beliau masih hidup ataupun sudah meninggal, itu sudah tidak ada bedanya. Kita bertawasul dengan kedudukannya, dengan ketakwaannya di sisi Allah. Kita tawasul bukan dengan jasadnya, tapi dengan amal-amalnya, dengan ibadahnya dahulu, dengan ketakwaannya. Itulah tawasul dengan hamba Allah yang soleh. Jadi tawasul kepada
Nabi Muhammad SAW, tawasul kepada amal-amalnya, tawasul kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yang mutakin, para wali-wali Allah itu. Jadi begitulah dalam tawasul. Tawasul adalah kita berdoa secara khusus pribadi, lain dengan istighosa. Kalau istighosa adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, ya, dan istighosa dilakukan bersama-sama dalam rangka diselamatkan dalam suatu musibah. Itu kalau istighosa. Jadi kalau tawasul itu kita pribadi sendiri minta kepada Allah SWT, kita kurang berkeyakinan untuk berdoa kepada Allah, makanya kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tawasulnya seperti biasanya, ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, tawasul para sahabat, tawasul kepada ila hadrati sahabati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, wa oleh syuhada wa sulikin wa sulikan ulama mursalin fil muqarrabin wa malaikat Jibril, terus sampai malaikat-malaikatnya Allah berdi tawasuli. Nah, jadi kita harus dengan bijak untuk bertawasul kepada Allah SWT. Insya Allah kita sering bertawasul, istiqomah bertawasul, insya Allah segala doa-doa kita bisa terkabulkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian uraian saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.